Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari PT Berdikari Warehouse Management System atau WMS, studi independen PT Sitek ERP Indonesia. Baik, yang kelima yaitu mengenai skenario WMS. Saya Ryan Abdullah dengan CP 183 dan teman saya Jamalul Insan. Next. Untuk daftar skenario dan proses bisnis WMS terdiri dari 5. Yang pertama yaitu receipt, itu berisikan mengenai incoming warehouse, kemudian ada delivery, itu nanti outgoing warehouse, kemudian ada return, itu incoming warehouse, kemudian ada reporting, itu ada reporting daily, kemudian yang terakhir yaitu inventory adjustment dan reporting, itu bulanan, itu nanti yang berada di storage warehouse. Lalu berikutnya yaitu extra modul yang digunakan oleh WMS. Di sini yang pertama ada set warehouse mail yang berguna untuk mengatur user yang bisa mengakses terhadap validasi suatu warehouse. Yang kedua yaitu custom product labels, yaitu untuk mencetak barcode label untuk produk yang baru datang di gudang. Kemudian ada inventory stock card report, berguna untuk melihat laporan atau kartu stok dari inventory setelah transaksi terjadi baik harian maupun bulanan. Berikutnya yaitu digital signature in purchase order, invoice, dan inventory. Modul ini berguna untuk menambahkan tanda tangan dari manajer pada setiap transaksi. Lalu ada find products in post and stock using barcode. Modul ini berfungsi untuk melacak produk menggunakan barcode dengan menghubungkannya terlebih dahulu dengan mobile barcode scanner. Lalu ada PDF report options. Modul ini berguna untuk memilih tampilan PDF ketika kita mencetak report, bisa dilihat, download, atau langsung print. Berikutnya master data WMS. Pada WMS sendiri kita memiliki master data yaitu storage kategori, package types, packages, locations, routes, rules, operations type, dan attributes. Selanjutnya untuk skenario yang pertama yaitu PT Berdikari berhasil menjual jasa gudang kepada PT Sritek. Gudang yang disewakan bertab gudang premium nomor 3 yang berada di Jakarta. Untuk warehouse-nya yaitu gudang premium 03 DIY. Untuk short name-nya GP_03. Untuk company yaitu PT Berdikari. Kemudian untuk alamatnya berada di Jalan Magelang KM5 Jakarta. Skenario WMS yang pertama yaitu skenario receipt. Di sini skenario-nya itu manajer WMS memberitahu manajer gudang bahwa dia akan menerima data produk yang akan masuk gudang berupa surat jalan dari PT Sritek. Lalu pada hari surat jalan diterima manajer gudang, staf gudang diminta untuk bersiap melakukan incoming warehouse. Di sini kita telah login Theodo dengan user Bima Adi yaitu sebagai manajer gudang. Nah, di sini ada dapat pesan dari Diki Himawan yang merupakan seorang manajer WMS bahwa gudang kita akan digunakan untuk menyimpan produk dari customer. Jika kita telah menerima email dari customer, maka selanjutnya kita minta untuk manajer gudang akan membuat produk sesuai data yang telah dikirimkan oleh customer. Di sini kita masuk ke modul inventory, lalu di produk. Di sini kita akan menggunakan import produk yang telah kita buat di Excel. Ini data produk yang akan dikirim
oleh PT Sritex. Kita klik favorit, lalu klik import record, klik upload file, kemudian klik test untuk melihat kecocokan formatnya. Jika everything seems valid, selanjutnya klik import. Jika satu produk telah berhasil diimport, lalu di sini kita lakukan konfigurasi dan pengaturan terhadap produk ini, apa saja yang diperlukan. Di sini yang tidak diperlukan akan kita hapus. Karena di sini produknya ada dua kategori, itu fashion dan seragam, maka di sini attributes dan variansnya kita isi. Kita pilih fashion sama seragam. Lalu untuk produk ini yaitu gudang premium 3 dan juga gudang premium 3 juga. Lalu trackingnya by lots, expression nya kita klik, kemudian save. Ini buka produk varian, karena produk ini ada dua varian atau kategorinya. Pertama kita buka yang kategori fashion. Sini bisa kita tambahi barcode-nya. Untuk produk kedua juga kita isikan barcode-nya. Guna barcode untuk proses tracking dalam penyimpanan produk di gudang. Setelah produk diisi, kita kembali lagi ke Discuss dan kita hubungi staf gudang bahwa akan ada transaksi penerimaan. Setelah manajer gudang memberitahu staf gudang, maka selanjutnya staf gudang akan melakukan transaksi terhadap dokumen yang juga dikirim oleh manajer gudang. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian auto manajer gudang, staf gudangnya, yaitu Anggun. Di sini Anggun akan menerima pesan dan akan melakukan transaksi terhadap ini. Kemudian staf gudangnya akan langsung masuk ke menu inventory, lalu akan melakukan receive terhadap produk ini. Untuk produk yang datang akan dilabeli dengan barcode yang sudah di print oleh admin gudang sebelumnya. Kita pastikan juga bahwa operation start-nya itu sesuai gudang yang terjual, yaitu PP03. Kita klik untuk proses, lalu kita klik new untuk membuat transaksinya. Di sini receive from-nya kita isi PT Sritex, sama assign owner-nya juga PT Sritex. Untuk source dokumennya kita isi WHIN 11 nomor pada dokumen yang kita terima. Kemudian dan lain kita isi produknya yang kita terima, yaitu ada pakaian fashion sebanyak 700 dan juga pakaian seragam sebanyak 300. Lalu lanjutkan dengan isi serial number-nya. Di sini letter serial number-nya kita isi aja tanggal sekarang, tanggal penerimaannya. Expiration date-nya di sini 1 Juni 2025. Source package kosong, destination package-nya kita pilih
0104 dan confirm. Itu juga dengan pemakaian kategori seragam. Untuk serial numbernya sama. Destination-nya sudah sama. Destination package, karena kategori beda kita bikin juga beda. Lalu confirm, dan kemudian kita hubungi lagi, kita kabari ke manajer bidang untuk memvalidasi transaksi ini. Lalu kembali lagi ke windownya si manajer gudang. Di sini manajer akan menerima pesan dari staf gudang tadi dan akan melakukan validasi terhadap transaksinya, yaitu GP. Nomornya masuk ke mode inventory dan masuk ke operation GP03. Dan di sini jika produknya sesuai dengan data yang kita terima surat jalan itu, maka kita tambahkan tanda tangan by sign on tanggal sekarang. Jika sudah, maka langsung klik validate. Maka transaksi penerimaan ini telah selesai. Oke, selanjutnya yaitu mengenai skenario delivery, di mana Gudang Premium 3 DIY menerima satu surat jalan dari PT Sritek yang merupakan penyewa gudang milik PT Berdikari tersebut. Surat jalan ini merupakan bukti untuk melakukan pengiriman barang kepada wholesaler. Manajer gudang akan memeriksa ketersediaan produk PT Sritek di gudang sebelum melakukan proses outbound. Karena ketersediaan produk cukup, maka proses outgoing warehouse dilakukan. Jadi sebelumnya kita sudah menerima email dari PT Sritek Rajalan bahwasanya untuk produk pakaian dengan deskripsi produk kategori fashion, kuantitas 200, unitnya yaitu unit. Terus selanjutnya kita bisa menuju ke inventory. Selanjutnya kita akan melakukan delivery order pada GP3. Kita klik new. Setelah itu kita bisa klikkan PT Sritek karena untuk customernya. Untuk sort dokumen sesuai dengan dokumen surat jalan. Oke, setelah itu untuk produk kita kasih di sini pakaian dengan kategori fashion 200. Setelah itu pada delivery order itu kita klik new. Ketika Sritek, jika sudah maka kita bisa menuju ke kita bisa tekan discuss, kemudian kita bisa melakukan discuss pada manajer gudang untuk melakukan validate. Oke, setelah itu
kita bisa menuju ke bahwasannya ada pesan untuk kita harus melakukan validate pada ini. Oke, setelah itu kita melakukan validate. Sebelum melakukan validate, maka terlebih dahulu kita melakukan upload your file. Ini merupakan kita harus melakukan upload pada tanda tangannya. Setelah itu yaitu sekarang oke, jika sudah kita bisa melakukan validate. Kita melakukan konfirmasi. Oke, jika sudah kita bisa melakukan print. Kita download. Jika sudah terdownload, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita menuju ke menu contacts untuk melakukan pengiriman dokumennya. Kita mengirimkan dokumen ini. Oke. Pada Sritek kita menuju email, kita kirimkan email. Saya kirimkan Oke, kita bisa mengirimkan filenya. Kita send. Mungkin cukup sekian dari Derville Order. Skenario ketiga yaitu skenario return. Di sini manajer gudang pada gudang premium 3DY menerima email dari customer berupa nota kredit. Nota kredit tersebut merupakan retur atas transaksi delivery sebelumnya. Lalu staf gudang akan melakukan proses incoming warehouse berdasarkan bukti yang diterima manajer gudang. Di sini kita telah menerima email dari customer atas transaksi retur tersebut berupa nota kredit. Lalu untuk ini manajer gudang 5D akan meminta staf gudang untuk melakukan retur tersebut. Kemudian staf gudang akan menerima pesan persiapkan incoming terhadap nota kredit ini. Lalu kemudian staf gudang akan masuk ke modul inventory. Di sini staf gudang akan melakukan return pada operation type return. Kemudian staf gudang akan klik new dan restrict from-nya dari PT Sritek. Sama assign owner-nya juga Sritek. Tanggal 16. Lalu untuk produknya kita add line yaitu pakaian dengan kategori fashion. Fashion sebanyak 20 unit. Kemudian serial number atau lotnya di sini kita masukin lot baru. Expiration date-nya
Juni 2025, dan destination package-nya kita pindahin untuk package yang undeliverable. Lalu confirm, dan kita kasih tahu lagi manajer gudang untuk memvalidasi. Lalu kembali lagi ke manajer gudang. Di sini setelah menerima pesan dari staf gudang, di sini manajer gudang akan melakukan validasi terhadap dokumen transaksi GP03 Red 0012. Masuk ke inventory, di sini klik operation return dan buka transaksinya. Lalu setelah data yang sesuai dengan data kredit ini, maka manajer gudang akan melakukan signature. Nah, ini by-nya 5 Adi, manajer gudang. Lalu klik validate. Maka proses untuk skenario return telah selesai. Selanjutnya mengenai skenario atas keempat, yaitu skenario receiving order, kemudian delivery order, kemudian reporting daily, di mana manajer gudang melakukan reporting stok setiap hari atas proses yang terjadi di gudang. Kemudian laporan akan dikirimkan kepada customer. Selain itu, selain kartu stok, manajer gudang juga mengirimkan receiving order dan delivery order kepada customer. Untuk melakukan reporting, kita untuk pertama kali kita bisa menuju ke inventory. Kemudian untuk reporting yang pertama yaitu receipt GP3. Oke, kemudian kita print. Setelah itu kita download. Oke, sudah terdownload, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan reporting terhadap delivery order. Oke, kita melakukan print, kita download. Maka hasilnya seperti ini. Ini untuk daily-nya. Setelah itu kita akan melakukan reporting pada retur. Oke. Kita print, kita download. Oke, setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini hasilnya. Oke. Untuk kemudian kita akan melakukan reporting keseluruhan. Kita bisa menuju ke reporting, kemudian inventory card. Oke, kita bisa di tanggal 15 sampai 16. Untuk warehouse-nya kita menemukan gudang premium 3. Untuk company PT Berdikari, kemudian location-nya yaitu GP3 stok. Kita search semua, kemudian kita klik GP3 yang stok ini. Setelah itu kita bisa menginginkan dua, yaitu yang pertama by product, kemudian produk kategori. Di sini saya akan menggunakan by product. Kita add line.
kita bisa memilih produk mana saja yang akan kita cetak kartu stoknya. Di sini saya akan mencoba mengenai produk pakaian, kategori fashion. Kemudian kita bisa print PDF. Kita download. Oke, di sini sudah ya, bahwasannya masuk 700, kemudian ada yang keluar 200, kemudian karena memiliki retur sejumlah 20, maka akan masuk kembali 20. Setelah itu kita akan melakukan mengirimkan file ini terhadap customer. Kita bisa menuju ke konteks. Setelah itu kita bisa menuju PT Sritek. Kemudian kita email. Berikutnya itu skenario 5 WMS. Di sini skenarionya itu inventory adjustment dan juga reporting bulanan. Staf gudang melakukan stock opening guna melacak ketepatan persediaan produk di gudang secara fisik dan non-kodo. Stock opening dilakukan biasanya sekitar tanggal 25 Desember. Staf gudang akan melakukan inventory adjustment untuk mengupdate persediaan produk pada Odo. Setelah melakukan stock opening, manajer gudang akan menyiapkan beberapa laporan untuk disampaikan kepada manajer WMS. Manajer gudang akan mencetak laporan inventory adjustment dan juga laporan stok gudang bulan tersebut. Setelah itu, manajer gudang mengirim laporan-laporan tersebut dan juga manajer gudang mengirim laporan stok gudang kepada customer. Di sini kita masuk ke WMS dulu, staf gudang dulu. Di sini staf gudang melakukan inventory adjustment pada model inventory. Sebelum melakukan inventory adjustment, ini staf gudang akan mencetak dulu, maksudnya akan menerima dulu laporan stok gudang dari manajer gudang. Di sini produknya kita pilih kayak produksi customer. Lalu di sini manajer gudang akan mencetak berbentuk format PDF Excel. Kemudian manajer gudang akan mengirim pada staf gudang untuk dilakukan inventory adjustment berdasarkan kartu persediaan ini. Lalu kembali ke staf gudang yang telah menerima kartunya. Di sini terlihat kalau ada saldo dari produk pakaian dengan kategori fashion sebanyak 520 dan juga pakaian dengan kategori seragam 300. Ternyata setelah dilakukan stock opening dengan cara barcode, di sini stock opening dilakukan dengan melakukan scanning barcode terhadap produk masing-masing. Pada slide menu barcode, misalnya kita melakukannya dengan mobile barcode scanner. Akan kelihatan data dari produk pakaian dengan kategori fashion itu sebanyak 520 dan ini sesuai sama sistem. Tapi sesudah
lakukan pengecekan secara manual produk yang cocok atau yang sedia untuk dikirim kembali itu sebanyak 510. Maka di Excelnya kita tambahkan saja di sampingnya. Sementara untuk produk pakaian dengan kategori seragam, di sistem juga tersedia 300. Sementara realnya ada 300, ada 270. Sehingga data secara real dan juga odo tidak sesuai. Maka dilakukan transaksi penyesuaian oleh staf gudang di bagian operasi sistem operasi TP-nya itu inventory adjustment. Ini staf gudang akan klik new, delivery address-nya itu PT Sritex. Tanggalnya 25 Desember. Terus dokumennya yaitu token report per tanggal 25. Lalu headline produk pakaian fashion. Nah, di sini kita masukkan pengurangannya sebanyak 10. Sementara untuk pakaian kategori seragam buku kami sebanyak 30. Kemudian lotnya kita isi juga. Lotnya tetap ada, maksudnya destination package-nya kita ganti dengan destination package yang tidak sesuai karena ini produknya masih ada tetapi tidak bisa untuk dilakukan penjualan lagi. Kemudian hubungi lagi si manajer gudang untuk melakukan validasi. Nah, kembali ke manajer gudang, di sini telah menerima pesan dari staf gudang. Maka berikutnya pada fashion type inventory adjustment, di sini manajer gudang akan melakukan validasinya. Jika datanya sudah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan, maka selanjutnya tambahkan signature-nya. Lalu validate. Nah, langkah berikutnya sesuai skenario itu manajer gudang akan menyiapkan laporannya. Di sini manajer gudang akan melakukan print terhadap transaksi ini dan juga laporan untuk record reportnya per bulannya. Kemudian manajer gudang akan melakukan pengiriman laporan tersebut kepada manajer WMS. Setelah dikirim kepada manajer WMS, di sini manajer gudang juga mengirim kepada customer yaitu PT Sritex laporan gudang bulanan tersebut. Sisipkan laporan ganti dan kemudian kirim. Setelah ini maka proses skenario kelima telah selesai.